Oke, selamat datang di kelas ekonomi kelas 11. Untuk nanti IPA dan IPS itu sama, cuma hanya di IPA itu ekonomi lintas minat, kemudian untuk IPS itu ekonomi peminatan. Oke, saya akan menunjukkan, saya akan memberi informasi apa yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Oke, materi pokok yang akan kita pelajari satu semester ke depan. Oke, yang pertama itu materi pendapatan nasional. Ini kita akan bicara ada 4 hal yang akan kita bicarakan nanti secara mendalam. Yang pertama itu komponen atau konsep pendapatan nasional. Kemudian yang kedua itu metode perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga pendapatan per kapita, dan yang keempat distribusi pendapatan. Itu bab pendapatan nasional. Kemudian bab selanjutnya pertumbuhan ekonomi. Ini cukup banyak, nanti ada 4 hal penting yang kita bicarakan. Yang pertama itu cara mengukur pertumbuhan ekonomi dan teori pertumbuhan ekonomi. Yang kedua itu pembangunan ekonomi. Yang ketiga perbedaan pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Nanti kita akan melihat perbedaannya. Kemudian indikator keberhasilan pembangunan ekonomi, itu yang keempat. Kemudian yang kelima masalah pembangunan ekonomi di negara berkembang, dan yang keenam kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi. Itu tentang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya bab tentang ketenaga kerjaan. Di sini kita akan bicara 5 hal, yaitu yang nanti akan bicara 5 hal. Yang pertama nanti kita akan bicara jenis tenaga kerja. Ini yang pertama. Kemudian masalah ketenaga kerjaan. Yang ketiga itu upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Dan yang keempat sistem upah. Kemudian yang kelima kita bicara terus tentang pengangguran. Itu ketenaga kerjaan. Kemudian untuk selanjutnya itu ada indeks harga dan inflasi. Untuk indeks harga kita bicara hanya satu hal, itu tentang metode perhitungan indeks harga. Sementara untuk inflasi ada 6 juga. Itu kita bicara mulai dari pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis inflasi, kemudian kita akan menghitung inflasi, dan kelima itu dampak inflasi, dan keenam itu cara mengatasi inflasi itu sendiri. Ini secara garis besar, tidak detail itu cukup panjang, belajar akan lama. Kemudian ini yang terakhir itu tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kita bicara masing-masing satu hal, hanya satu. Di sini tentang instrumen kebijakan moneter, dan yang di kebijakan fiskal instrumen kebijakan fiskal. Dua hal kebijakan yang tidak bisa dipisahkan. Itu materi yang akan kita pelajari besok. Oke, terima kasih. Nanti setelah ini saya akan memberikan materi pertama, itu dalam bentuk PDF, nanti tolong disimak dulu begitu. Oke, terima kasih.